Saat Slime Orange membuka pintu kamar mandinya, ternyata seisi ruangannya itu sudah dipenuhi dengan air dan Slime Orange mengatasinya hanya dengan meniupnya saja. Setelah itu, dia dengan cepat membuka saluran pembuangan dan menahan pintunya lalu membiarkan airnya terkuras habis. Alhasil, kamar mandi kosan barunya ini pun menjadi sangat kinclong dan bersih sekali. Menggunakan sebuah ember biasa, Slime Orange mencuci pakaiannya tetapi hasilnya bersih seperti menggunakan mesin cuci canggih. Selain itu, dengan kekuatan supernya itu, dia bisa memeras pakaiannya sampai kering tidak ada air sedikit pun. Setelah selesai mencuci dan mengeringkan pakaiannya itu, Slime Orange kemudian segera kembali ke kamarnya. Kedua ilmuwan ini pun panik, mereka harus sembunyi di mana? Mereka pun segera menyamar menjadi poster diri mereka sendiri. Sebelum pergi, Slime Orange mengambil tembakan karetnya itu lalu meneteskannya ramuan penguat. Beruntung dengan sigapnya kedua ilmuwan ini berhasil menghindarinya. Slime Orange yang tertawa kemudian memasang kembali posternya itu lalu pergi keluar kamar. Melihat kesempatan itu, kedua ilmuwan ini pun segera menyiapkan jebakan untuk Slime Orange. Mereka menumpahkan cairan penidur di kasurnya Slime Orange. Setelah selesai menyiapkan jebakan, kedua ilmuwan ini pun langsung segera bersembunyi. Satu bersembunyi di lemari dan satunya lagi bersembunyi di keranjang bekas pakaian. Saat Slime Orange masuk ke kamarnya dan ingin tidur, dia memegangi kasurnya itu yang basah, bahkan bantalnya juga. Slime Orange kemudian melepaskan spraynya itu dan menaruhnya di tempat keranjang pakaian bekas, yang membuat si ilmuwan sampai puyeng akibat menghirup cairan penidur yang mereka tumpahkan sendiri. Sementara itu, ilmuwan yang satu yang sedang bersembunyi di dalam lemari ini dikeluarkan dikira bantal sama Slime Orange. Slime Orange yang sudah sangat capek pun merebahkan kepalanya ke tubuhnya si ilmuwan. Namun karena merasa kurang empuk, dia pun menggesek dan memukul-mukul bantal itu. Masih merasa kurang nyaman, Slime Orange memukul bantal itu menggunakan kedua tangannya yang mana mengeluarkan debu yang sangat banyak. Dia mengangkat bantal itu dan kebetulan banget menemukan pukulan bola baseball. Dia gunain untuk menepuk-nepuk bantal itu di luar jendela. Padahal itu adalah si ilmuwan yang sudah puyeng banget, yang mana sekalinya dilibas, terlempar dan terjatuh nyangkut di jemuran. Karena nggak ada pakaian, ilmuwan ini pun mengambil pakaian yang ada pada jemuran itu, lalu mereka pun menyusun rencana ulang. Kedua ilmuwan ini sedang mengintip Slime Orange, yang mana sebelum tidur, Slime Orange meneteskan ramuan penguat ke tubuhnya itu. Dan itu ternyata diam-diam disaksikan oleh kedua ilmuwan yang membuat mereka berdua sangat terkejut. Lalu diam-diam kedua ilmuwan ini mencuri ramuan penguat miliknya Slime Orange. Dan saat mereka ingin menggunakan cairan tersebut, ternyata cairan tersebut sudah habis. Lalu mereka melihat keluar jendela, ternyata dialah seorang pedagang yang menjual ramuan penguat. Kedua ilmuwan ini kemudian mengejar seorang pedagang itu, namun bukannya membelinya, mereka malah menghajarnya dan kemudian mencuri ramuan penguat miliknya. Setelah babak belur, kemudian pedagang ini menelpon polisi untuk meminta bantuan. Tidak tanggung-tanggung, kedua ilmuwan ini menumpahkan semua ramuan penguat ke tubuh mereka, sehingga tubuh mereka berdua pun berubah menjadi seorang yang sangat kekar. Namun ketika mereka berdua ingin melakukan aksinya, tiba-tiba seorang petugas datang dan menyuruh mereka untuk meletakkan kembali dinding yang telah mereka angkat itu. Lalu petugas itu menyuruh mereka berdua untuk angkat tangan. Petugas kemudian menyuruh salah satu dari ilmuwan ini untuk menutup udelnya yang kelihatan. Setelah itu juga menyuruh mereka untuk membuang